Untuk apa Kainama susah payah membuktikan bahwa Yesus sembuh? Bukankah dengan demikian Yesus seakan-akan mengatakan bahwa Kainama seakan-akan mengatakan bahwa Yesus yang disalib dan bukan diserupakan? Sebenarnya dari sini saja Kainama sudah blunder. Dan sebenarnya kalau waktu saya menyaksikan debat dari Pendeta Ezra Soru dan Kainama, saya udah gatel juga tuh. Saya udah gatel, saya kalau misalnya dalam keadaan itu, saya udah langsung mau bilang bahwa itu aja sudah blunder tuh Kainama tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan mereaction sebuah video dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana di dalam video live streamingnya beberapa hari yang lalu, Pendeta Andre Tunggal ini ikut mengomentari tentang perdebatan antara Ustadz Kainama versus Pendeta Ezra Soru, yang intinya Pendeta Andre Tunggal ini mendukung statement dan pernyataan dari Pendeta Ezra Soru tentang Yesus memang benar-benar mati di salib. Sedangkan argumen dari Ustadz Kainama adalah Yesus tidak disalibkan. Nah, tentunya kita akan komparasi ya semua argumen ataupun tanggapan dari Pendeta Andre Tunggal yang memberikan dukungan kepada Pendeta Ezra Soru tersebut, yang juga ikut-ikutan menyerang Ustadz Kainama. Tentunya kita akan memakai dalil dari ayat-ayat Bible kepunyaan Pendeta Andre Tunggal sendiri untuk membuktikan bahwa ternyata Yesus tidak disalibkan menurut ayat-ayat Bible sendiri. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui bersama bahwa memang musuh terbesar umat Kristen adalah ayat-ayat Biblenya sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita reaction, mari kita simak terlebih dahulu video dari Pendeta Andre Tunggal. Oke, saya lanjutin ya teman-teman ya. Nah jadi Kainama ingin membuktikan bahwa Yesus tidak mati melalui ayat Bible sendiri. Nah, ayat-ayat yang tadi Kainama pakai itu adalah ayat-ayat yang kalau misalnya teman-teman dengarkan lebih detail dalam debat kemarin itu, kelihatannya meyakinkan. Dia pakai kata soma, petoma, dia bilang bahwa oh ini soma ini bukan berarti mayat. Jadi ketika Alkitab mengatakan mayat Yesus diturunkan, oh ini tubuh Yesus, ini bukan mayat, berarti Yesus masih hidup. Lalu kemudian dia pakai argumentasi bahwa ada Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang mendatangi Yesus, dan dia bilang tidak mungkin itu orang Yahudi pegang karena haram. Kita akan lihat nanti apa cara memahami data-data tersebut ya. Termasuk ketika dia mengatakan bahwa intinya adalah Yesus itu sembuh, atau Yesus itu dipulihkan karena dia tidak mati di kayu salib. Tapi sebenarnya sebelum kita membahas argumentasi dari Ezra Soru ya, sadarkah teman-teman bahwa sebenarnya Kainama di sini sudah melakukan sebuah blunder besar? Dia melakukan sebuah blunder besar karena dia mau katakan bahwa melalui bagian ini Yesus itu disalibkan. Dengan mengatakan bahwa Yesus sembuh, Kainama sebenarnya mengatakan Yesus disalibkan. Dan bukankah menurut kesaksian Quran sendiri Yesus tidak disalibkan, melainkan diserupakan? Lalu untuk apa Kainama susah payah membuktikan bahwa Yesus sembuh? Bukankah dengan demikian Yesus seakan-akan mengatakan bahwa Kainama seakan-akan mengatakan bahwa Yesus yang disalib dan bukan diserupakan? Sebenarnya dari sini saja Kainama sudah blunder. Dan sebenarnya kalau waktu saya menyaksikan debat dari Pendeta Ezra Soru dan Kainama, saya udah gatel juga tuh. Saya udah gatel, saya udah mau saya kalau misalnya dalam keadaan itu, saya udah langsung mau bilang bahwa itu aja sudah blunder tuh Kainama tuh ya. Udah blunder banget. Ya teman-teman, itulah asumsi dari Pendeta Andre Tunggal yang justru tebar framing ya. Dia katakan seakan-akan
Ustadz Kainama begini begitu dan lain sebagainya. Seakan-akan ya, jadi menurut klaim dari pendeta Andre Tunggal saja, Ustadz Kainama ingin mengatakan begitu. Itu adalah anggapan dan klaim dari pendeta Andre Tunggal saja. Pendeta Andre Tunggal ini berandai-andai ya, seandainya dia berada di tempat kejadian atau di tempat debat, dia akan mengatakan, oh ini dari sini saja Ustadz Kainama sudah blunder. Tetapi itu hanyalah impian dari Andre Tunggal, karena jangankan untuk berada di tempat debat ya, ditantang debat sekalipun ya oleh debater muslim semisal Jesslyn beberapa waktu yang lalu, dia tidak berani. Jadi dia hanya mimpi berada di tempat debat dan dia mimpi akan mengatakan, oh dari sini saja Ustadz Kainama sudah blunder. Oke teman-teman, langsung ke poinnya saja. Kalau pendeta Andre Tunggal membela pendeta Esra Soru ya, membela pendapatnya kalau Yesus itu memang benar-benar mati disalib, dan dia menuduh bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama bahwa Yesus tidak disalib itu adalah keliru. Tetapi kembali kita komparasi kepada ayat-ayat Bible kepunyaan pendeta Andre Tunggal dan Bible kepunyaan pendeta Esra Soru. Mari kita buktikan bahwa ternyata ada bukti bahwa Yesus tidak disalib, dan hal ini tidak bisa dibantah. Sebagaimana telah diketahui bahwa umat Islam percaya bahwa yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Isa atau Yesus, akan tetapi orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa atau Yesus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 157, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, bagi umat Islam ayat tersebut adalah informasi dari Allah yang maha menyaksikan atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendengar informasi dari yang maha menyaksikan, maka selanjutnya adalah mengadakan investigasi. Kemanakah kita menginvestigasi untuk mencari bukti-bukti Yesus tidak disalib? Tentu saja investigasi terdekat adalah dari Bible itu sendiri, sebab kita tidak mungkin kembali ke masa 2000 tahun yang lalu untuk melakukan investigasi. Dan setelah diinvestigasi, ternyata ditemukan beberapa barang bukti yang mengindikasikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Dari banyaknya indikasi-indikasi tersebut, berdasarkan tingkat pembuktiannya, maka dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu indikasi utama dan indikasi pendukung. Nah teman-teman, kita masuk ke poin A ya, yaitu indikasi utama. Poin yang pertama, sikap mental orang yang disalib sangat jauh berbeda dengan sikap mental Yesus Kristus. Matius 26 nomor 42 memperlihatkan keikhlasan Yesus menerima penderitaan, versus Matius 27 nomor 46 orang yang disalib tidak ikhlas menerima kenyataan. Poin yang kedua, orang yang disalib ditinggalkan oleh Tuhan, tertulis di Matius 27 nomor 46. Sedangkan Tuhan tidak akan meninggalkan Yesus, tertulis di Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan pernah berjanji tidak akan meninggalkan orang benar hingga selama-lamanya, tertulis di dalam Mazmur 37 nomor 28. Poin yang ketiga, kondisi penguburan orang yang disalib tidak seperti di dalam perut ikan. Matius 12 nomor 40, dihimpit rahim bumi seperti dalam perut ikan, versus Matius 27 nomor 60, dibaringkan di atas batu. Poin yang keempat, orang yang disalib bangkit sebelum 3 hari 3 malam, ada di dalam Lukas 24 nomor 6, Matius 28 nomor 1. Sedangkan Yesus bilang bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari 3 malam, ada di Matius 12 nomor 40. Dan selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu indikasi pendukung. Poin yang nomor 5, ternyata ada 2 orang dengan nama Yesus di hari yang sama ketika hukuman penyaliban akan dilakukan, yaitu Yesus Kristus dan Yesus Barabas.
tertulis di Matius 27 nomor 16. Poin yang keenam, tamatnya riwayat Yesus Barabas, sedangkan kisah Yesus Kristus berlanjut setelah hari penyaliban tersebut. Poin yang ketujuh, Yesus bisa mengubah wajahnya sendiri, tertulis di Markus 16 nomor 12, Lukas 24 nomor 15 sampai 31, Yohanes 20 nomor 14. Poin yang kedelapan, ada orang dari pihak Romawi yang memiliki motif kuat agar Yesus Kristus terbebas dari hukuman mati, tertulis di Matius 27 nomor 19. Poin yang kesembilan, tidak ada putusan bersalah terhadap dakwaan kepada Yesus Kristus, tertulis di dalam Lukas 23 nomor 4, 14 dan 15. Poin yang ke-10, terjadi gempa dua kali. Gempa pertama tertulis di Matius 27 nomor 51, gempa kedua ada di Matius 28 nomor 2. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke indikasi. Indikasi yang pertama, sikap mental orang yang disalib jauh berbeda dengan sikap mental Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang rasul besar, tentu beliau memiliki sikap mental layaknya seorang rasul besar. Sikap mentalnya terhadap Tuhan pasti jauh lebih tinggi dibandingkan sikap mental orang-orang awam seperti kita misalnya, seperti Anda semua misalnya. Oleh sebab itu, ketika beliau tertimpa musibah atau bencana, pasti sikapnya bukanlah seperti sikap orang yang protes kepada Tuhan, apalagi sampai dengan mengeluarkan suara lantang. Seorang rasul besar ketika dia mengalami penderitaan, dia bukan protes kepada Tuhan, tetapi berdoa agar sekiranya penderitaan tersebut berlalu darinya, sebagaimana doa Yesus seperti berikut ini ya. Di dalam Matius 26 nomor 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Namun jika penderitaan itu memang harus dia jalani, maka dia ikhlas menerimanya. Hal ini terlihat dari doa beliau selanjutnya di dalam Matius 26 nomor 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi jika memang penderitaan itu harus beliau jalani, maka beliau ikhlas menerimanya, bukan protes atau mempertanyakan, Tuhan mengapa saya begini, Eli Eli lama sabachthani. Nah sekarang mari kita simak apa yang diucapkan oleh orang yang disalib. Inilah yang dikatakan. Ada di dalam Matius 27 nomor 46, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi orang yang disalib itu ternyata tidak ikhlas menerima penderitaan tersebut. Jadi jelas bahwa yang disalib bukanlah Yesus Kristus. Umat Kristen membela diri bahwa itu terjadi sebab sudah kodratnya manusia jika ia mengalami penderitaan. Sungguh argumentasi yang salah. Sekodrat-kodratnya manusia, jika dia adalah seorang Rasul Tuhan, maka hal itu tidaklah mungkin. Apalagi jika dia bergelar anak Tuhan.